Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat yang budiman, dimanapun kalian berada, pernah nggak kamu merasa hidupmu lagi di titik diam? Bukan karena kamu malas, tapi karena memang belum ada kesempatan yang datang. Lowongan banyak, tapi semua minta pengalaman. Sementara kamu baru lulus, yang punya cuma semangat dan niat baik. Tenang, kamu gak sendiri. Ratusan ribu anak muda di luar sana juga ngalamin hal yang sama. Nganggur itu gak dosa, itu juga bukan aib. Itu kondisi yang bisa menimpa siapa saja. Sarjana, santri, bahkan mantan pejabat yang belum mendapat jabatan baru. Tapi yang jadi soal bukan nganggurnya. Yang jadi masalah itu kelakuan pas lagi nganggur. Zaman sekarang banyak orang yang gak punya kerjaan tapi sibuk banget sama urusan orang lain. Numpang wifi ke rumah temen, ngopi di warung tapi bayar pakai utang. Nge-DM orang tiap hari buat minta kiriman pulsa atau traktiran. Dan yang paling ajaib, ngasih kuliah WhatsApp ke grup keluarga. Dari teori ekonomi sampai teori konspirasi. Padahal HP-nya beli nyicil, pulsanya pun dapat minta. Kondisi kayak gini bukan cuma menyedihkan, tapi mengganggu. Gak semua beban itu harus pakai uang. Kadang beban sosial itu justru datang dari ketidaktahuan diri sendiri. Merasa bebas bertamu kapan saja, padahal tuan rumah lagi pusing mikirin cicilan. Suka ngutang receh berkali-kali, padahal yang ditagih jadi sungkan. Dan paling parah, suka merasa penting, padahal keberadaannya cuma nambah bising. Rasulullah SAW pernah mengajarkan ke Abu Dzar Al-Ghifari, kalau kamu tidak mampu berbuat kebaikan, cukup tahan dirimu dari menyusahkan orang lain. Itu sudah sedekah untuk dirimu sendiri. Artinya, kalau kamu belum bisa bantu, minimal jangan ganggu. Kalau belum bisa produktif, jangan destruktif. Dan kalau belum bisa jadi solusi, jangan malah jadi masalah. Kadang orang bilang, gue ini gak ngapa-ngapain kok. Tapi lupa, gak ngapa-ngapain dirinya, tapi ngapa-ngapain orang lain. Ganggu waktu, ganggu privasi, ganggu kenyamanan. Dan itu terjadi berkali-kali, tiap minggu, bahkan tiap hari. Dalam dunia yang makin sempit secara finansial dan makin rapuh secara mental, sikap seperti ini bukan cuma bikin gak enak, tapi bisa bikin orang lain mentalnya breakdown. Solidaritas itu penting, tapi solidaritas bukan berarti lo bisa hidup nebeng terus kehidupan orang lain. Sahabat, gini deh, kamu gak harus punya jabatan buat jadi orang berguna. Kamu gak harus punya gaji besar untuk punya harga diri. Kadang, cukup dengan gak ganggu orang lain, itu udah bentuk kebaikan konkret. Gak bisa bantu tetangga secara materi, gak masalah. Tapi jangan datang cuma buat pinjam motor. Gak bisa bantu orang tua dengan uang, gak apa-apa. Tapi, coba kamu bantu bersihin rumah, cuci piring yang menumpuk, juga termasuk bakti. Kamu gak harus punya duit buat jadi baik, tapi kamu gak boleh jadi beban dengan alasan gak punya duit. Mari kita ubah pola pikir kita. Dari aku gak kerja jadi bebas, itu mesti kita rubah menjadi aku gak kerja jadi harus lebih tahu diri. Karena gak semua orang bisa terus mengerti. Kalau kamu gak ngasih manfaat, minimal jangan bikin orang sekitarmu burn out. Dan ini berlaku bukan cuma buat yang nganggur, tapi juga buat siapa saja yang menumpang hidup tanpa kontribusi. Dalam dunia yang makin bising, salah satu bentuk kebermanfaatan tertinggi adalah tidak menambah kebisingan. Kamu gak harus jadi ustadz, pemimpin, atau influencer.
Tapi jadilah orang yang gak nambah ribut, gak nambah beban, gak nambah masalah. Karena dalam Islam, jadi orang ringan itu mulia. Ringan tangan, ringan langkah, dan ringan keberadaan. Kalau kamu lagi nganggur hari ini, gak usah malu. Gak usah nyari pengakuan palsu. Tapi tolong, jangan jadi gangguan. Mulai dari kecil, bantu bersih rumah, kurangi nongkrong yang gak perlu, jaga adab saat numpang, dan juga jaga ucapan di grup WhatsApp keluarga. Karena nganggur gak dosa, tapi kalau sampai nyusahin banyak orang, nah itu wajib tobat. Baik sahabat yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ini memberikan pencerahan buat kalian semua. Jangan lupa like dan komen. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya terus bisa mengikuti pencerahan dan inspirasi berikutnya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.